Halo, selamat bertemu lagi bersama Gernas GNPP. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi penting seputar pemilihan umum Presiden RI. Baiklah, mari kita mulai. Beberapa hari yang lalu portal KPU masih belum mengupdate hasil hitung suara Pilpres 2024. Dikarenakan ada beberapa kesalahan input data dari beberapa TPS, sehingga pihak KPU harus menghentikan input data dan update data. Lalu, jika begitu apakah hitung suara di KPU menjadi batal? Tentu saja tidak, karena kesalahan itu masih bisa diperbaiki. Justru dengan begitu kita bisa saling koreksi satu sama lain. Dan tidak usah menjadi hal yang bisa menimbulkan fitnah sana-sini. Kita harus bersyukur bahwa negara kita masih tetap bisa mengadakan pemilu secara aman, damai dan tentram, jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang akan menimbulkan perpecahan. Sebaiknya kita tabayunkan dengan orang yang punya kapasitas untuk menjawab semua permasalahan ini. Untuk itu marilah kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh salah seorang komisioner KPU seperti yang dikutip dari YouTube Metro TV. Namun kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama menanyakan langsung kepada salah satu komisioner KPU, Betty Epsilon, yang saat ini sudah berada di samping saya. Selamat siang Bu Betty. Iya Mbak, apa kabar? Iya Bu, baik Bu. Bu, ini terkait dengan hasil dari real count yang sudah dihitung oleh KPU hingga hari ini, sudah ada berapa persen data yang masuk Bu? Ya, kalau dilihat progres hari keempat, 14, 15, 16, 17 Februari 2024, progres ini sebenarnya bisa dilihat langsung oleh masyarakat publik di kanal pemilu2024.kpu.go.id, tidak mesti datang langsung ke kantor KPU. Per tanggal 17 Februari 2024 pukul 12.00 11 detik dari 823.236 TPS, yaitu 64,8%, itu sudah dapat terlihat hasilnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi sudah tersedia 533.435 TPS. Jadi bisa dilihat perolehan suara untuk PPWP, pemilu presiden dan wakil presiden. Untuk DPR RI sudah tersedia 402.911 TPS dari keseluruhan TPS yang ada, yaitu sejumlah 48,94%. Kalau ingin melihat pemilu DPRD, baik provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan juga DPD, itu bisa dilihat masing-masing dapil di provinsi tersebut. Jadi update sekali lagi bisa dilihat di pemilu2024.kpu.go.id. Nah Bu, ini terkait dengan kendala apa saja sih Bu yang dirasakan oleh KPU untuk menghitung suara? Kan ini beda di formulir C1 plano dan juga di aplikasi Sirekap ini kan terlihat seperti ada penggelembungan suara untuk beberapa paslon, yaitu bagaimana Bu? Sirekap adalah alat bantu Mbak, dan ketika alat bantu Mbak bisa lihat ada dua jenis yang ditampilkan dalam Sirekap. Pertama adalah image, gambar, C1 plano, C hasil bentuknya plano yang bisa dilihat dan insya Allah bisa terlihat secara bersama-sama. Yang bermasalah adalah numeriknya yang kemudian dalam Sirekap sebagai alat bantu yang disiapkan sebagai suatu sistem layanan itu sama dengan sistem-sistem layanan yang lain sebelum-sebelumnya seperti Sipol, seperti Sidali, seperti Silon, itu membantu menjalankan prosedur tahapan yang sudah berjalan sebagai bentuk akuntabilitas publik KPU. Walaupun masih banyak kekeliruan secara teknis penginputan yang dilakukan oleh KPPS kita, ratusan juta orang itu, namun terlihat dalam sistem dia berupa informasi publik, ada chart-nya, ada pie chart-nya berbentuk diagram lingkaran dan atau tabel. Itu sudah ada langkah-langkah mitigasi perbaikannya yang masih on proses terus-menerus dilakukan oleh KPU sebagai bentuk akuntabilitasnya. Kami menyarankan kepada publik tetap melihat untuk image C1-nya, C1 planonya sama-sama untuk kita mitigasi, dan kami sedang melakukan langkah-langkah perbaikan secara terus-menerus sebagai bentuk langkah akuntabilitas publik, sehingga publik bisa sama-sama melihat hasilnya. Sebagai sistem layanan yang dibiayai oleh anggaran negara, tentu kami terbuka untuk dikoreksi, termasuk oleh institusi yang
berwenang. Nah, KPU dalam hal ini juga menyampaikan bahwa kegiatan rekapitulasi secara berjenjang sebagai hasil penghitungan dan perolehan suara juga sudah dilakukan, dan ini hasil resmi yang dilakukan di kecamatan. Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi di kecamatan sudah dimulai tanggal 15 Februari sampai dengan tanggal 2 Maret ini. Silakan disaksikan karena ini adalah rapat pleno terbuka dilakukan di tingkatan kecamatan. Berangsur-angsur di tingkat kabupaten kota tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret, di provinsi 19 Februari sampai dengan tanggal 10 Maret, di nasional 22 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret. Jadi inilah langkah berjenjang secara resmi menurut Undang-Undang 7 tahun 2027. Sirekap sebagai alat bantu menjadi alat dokumentasi yang dapat dilihat oleh masyarakat kita. Baik, terima kasih banyak Bu Betty atas waktunya untuk wawancara bersama Metro TV pada siang hari ini. Selamat siang. Nah, itu tadi Iqbal wawancara kami dengan Komisioner KPU yang mana hingga saat ini juga prosesnya masih on progress terkait dengan perhitungan real count, di mana Sirekap ini juga tidak bisa dijadikan sebagai patokan utama terkait dengan kemenangan dari salah satu paslon. Demikian Iqbal, yang dapat kami laporkan langsung dari gedung KPU RI, kembali ke Anda. Rona Marina melaporkan langsung dari KPU Pusat. Terima kasih, Rona. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Demikian hasil konfirmasi dari Metro TV kepada Ibu Betty Epsilon, salah seorang komisioner KPU Republik Indonesia. Dengan informasi ini, semoga rekan Gernas GNPP di seluruh Nusantara dan mancanegara bisa memahami dari permasalahan yang sedang terjadi di portal KPU RI. Demikian ulasan berita dari kami, semoga bermanfaat. Out of the box, well.